Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Hal ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang ajal menjemput, manusia akan mengalami syakaratul maut. Peristiwa ini merupakan saat yang amat menyakitkan. Ada siksaan yang teramat sangat pedih. Lalu seperti apa siksaan itu? Dan seperti apa syakaratul maut orang yang bertakwa maupun orang yang zalim? Orang yang mengalami peristiwa syakaratul maut akan mengalami hal yang pedih. Pedihnya peristiwa syakaratul maut seperti halnya tertusuk 300 pedang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Syakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Kematian merupakan sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Setiap yang bernyawa, meskipun bersembunyi di balik dinding tembok yang kokoh, tetap tidak akan bisa lolos dari kematian yang datangnya bisa kapan saja. Mengenai kematian, Rasulullah SAW bersabda, "Kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh dengan duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta kain sutra yang tersobek?" Hadis riwayat Bukhari. Imam Ghazali berpendapat mengenai hadis tersebut. Syakaratul maut merupakan ibarat pohon yang penuh duri dimasukkan ke dalam perut seseorang dan kemudian ditarik dengan sekuat-kuatnya hingga membawa apa yang tersangkut padanya dan meninggalkan apa yang tersisa. Sakaratul maut memang merupakan sebuah peristiwa yang mengerikan dan menyakitkan. Namun untuk seseorang yang beriman akan dimudahkan ketika mengalami peristiwa syakaratul maut. Malaikat maut akan mencabut nyawanya dengan baik dan menggembirakan. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia untuk menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga, serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, 'Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Keluar bagaikan cucuran air dari kantung kulit.' Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, 'Salamun alaikum,' keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 32. Sebaliknya, syakaratul maut bagi orang yang zalim akan begitu sangat menyakitkan. Rohnya akan keluar dengan susah payah, sementara malaikat maut akan mencabutnya dengan paksa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.' Quran Surat Al-An'am ayat 93. Malaikat maut bukan hanya memukul tangan mereka saja pada saat mengalami syakaratul maut, akan tetapi malaikat maut juga memukul bagian tubuh lainnya yang membuat mereka semakin tersiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, Saya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri, demikian itulah yang disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Sahabat yang beriman, itulah gambaran sakaratul mautnya manusia, baik yang beriman maupun yang dolim atau tidak beriman. Semoga kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan syakaratul mautnya kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia. Bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika syakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu syakaratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan, yang dimaksud, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada perdayaan setan di waktu maut." Dalam menggoda manusia, iblis tidak memandang waktu dan tempat di mana manusia itu berada. Dimanapun kita berada, setan akan selalu berusaha untuk selalu menjerumuskan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Selama manusia hidup di dunia ini, iblis selalu dengan berbagai cara untuk menggodanya. Bahkan pada saat sakaratul maut, iblis akan datang untuk terakhir kalinya menggoda manusia. Setidaknya ada 7 cara iblis mengganggu manusia pada sakaratul maut. 1. Iblis akan menggoda manusia yang pada saat hidupnya rakus dan tamak. Maka iblis akan menggodanya dengan menyerupai berbagai macam perhiasan. Terkadang iblis akan mengganggu manusia dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat. Apabila manusia itu meninggal dalam keadaan terpengaruh dengan godaan iblis tersebut, maka meninggalnya dalam keadaan fasik dan munafik. 2. Iblis akan mengganggu manusia dengan menyerupai binatang yang ditakuti. Iblis akan mengubah dirinya menjadi binatang yang ditakuti oleh orang yang sedang syakaratul maut. Apabila orang yang syakaratul maut itu melihat binatang tersebut, maka orang tersebut akan berteriak dan melompat karena ketakutan. Pada saat itu pula terpisah roh dari badannya, maka mati dalam keadaan ini adalah mati dalam keadaan fasik dan munafik. 3. Iblis akan menggoda manusia dengan cara menyerupai binatang yang disukai manusia yang sedang syakaratul maut. Jika orang yang akan meninggal itu menyukai hewan peliharaannya, iblis itu akan menyerupai binatang tersebut. Jika tangan orang yang sedang syakaratul maut tersebut meraba kepada binatang itu dan kemudian ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Iblis akan datang dengan rupa orang yang paling dibenci oleh orang tersebut. Maka orang yang akan sakaratul maut itu akan timbul rasa kebencian kepada orang yang dilihatnya itu dan berusaha membunuhnya. Dengan begitu timbullah rasa dendam di dalam hatinya dan akan lalai dan lupa kepada Allah, dan kemudian nerakalah tempatnya. 5. Iblis akan datang dengan menyerupai orang terdekatnya, contohnya orang tuanya, istri dan anak-anaknya yang membawakan minuman dan makanan. Orang yang sedang sakaratul maut itu kebetulan sedang dalam keadaan haus dan lapar. Lalu ia mengambil makanan dan minuman yang dibawa orang terdekatnya itu, yang tak lain adalah jelmaan iblis. Jika pada saat itu ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan kafir. 6. Iblis datang menyerupai ulama yang dikagumi, kemudian ia berkata, "Wahai muridku, sudah lama kami menunggumu, rupanya sedang sakit di sini. Oleh sebab itu kami membawakan padamu obat dan tabib." Lalu diminumlah obat itu oleh orang yang sakaratul maut dan hilanglah rasa sakitnya. Setelah itu iblis berkata, "Tunggu, sebentar lagi dinding tirai akan terbuka untukmu. Dan ketika tirai dibuka, maka akan terlihat sesuatu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi." Dan iblis berkata,
itulah zat Allah yang patut kita sembah. Dan orang tersebut berkata, wahai guruku, bukanlah ini benda yang sangat besar, tapi benda ini memiliki 6 sudut, yaitu kiri dan kanan serta depan dan belakang. Sekarang apakah benda ini yang patut aku sembah? Di dalam keraguan dan kekagumannya itu, maka datanglah malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, dan selanjutnya meninggallah orang tersebut dalam keadaan kafir. 7. Iblis akan datang dengan terdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa umat beliau akan terdiri dari 73 golongan dan hanya 1 golongan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dengan 72 barisannya ini akan mengganggu dengan berbagai cara. Oleh karena itulah kita hendaknya mengajarkan atau menuntun orang-orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, demi menyelamatkan orang yang kita sayangi dalam menghadapi syakaratul maut agar terhindar dari gangguan iblis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman, itulah cara iblis menggoda kita di saat kita syakaratul maut. Semoga Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.